Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardiana dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan nomor absen 9 dari kelas B dan NIM 210902500021. Baik, tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi dan media pembelajaran bidang studi akuntansi yang diampu oleh Pasahade SPD MPD, di mana materi kali ini yaitu aplikasi pengolah angka atau spreadsheet dan komputer akuntansi menggunakan media pembelajaran PowerPoint dan Screencast on O-Matic. Baik, kompetensi inti dari materi kali ini yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar dan indikator dari materi yaitu yang pertama, materi aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, di mana kompetensi dasarnya yaitu menerapkan paket program pengolah angka atau spreadsheet yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian indikatornya yaitu mendeskripsikan pengertian aplikasi pengolah angka, jenis program pengolah angka yang digunakan perusahaan dan fungsi program pengolah angka perusahaan. Kemudian materi yang kedua yaitu komputer akuntansi, di mana konsep dasarnya yaitu menyiapkan data awal perusahaan. Kemudian indikatornya yaitu mendeskripsikan pengertian MAYOB, file data bisnis, data yang dibutuhkan dalam pembuatan file data baru, hal-hal yang perlu diperhatikan dan tata cara pembuatan file data baru. Baik, tujuan dari pembelajaran dari materi kali ini yaitu untuk materi aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, di mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian aplikasi pengolah angka, memahami jenis program pengolah angka yang digunakan perusahaan. Yang ketiga, memahami fungsi program pengolah angka perusahaan. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi komputer akuntansi yaitu peserta didik diharapkan dapat mampu mendeskripsikan pengertian MAYOB dan file data bisnis. Kemudian data yang dibutuhkan dalam pembuatan file data baru dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan file data baru serta tata cara pembuatan file data baru. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu paket program pengolah angka atau spreadsheet yang ditetapkan oleh perusahaan, di mana pengertian dari program pengolah angka yang digunakan oleh perusahaan angka adalah tabel data berbentuk kotak dengan baris dan kolom yang berisikan perhitungan-perhitungan tertentu yang digunakan untuk menganalisis data berupa data statistik, perhitungan akuntansi, dan pembuatan time schedule atau grafik. Kemudian jenis dari program pengolah angka yang digunakan oleh perusahaan yaitu program pengolah angka yang populer digunakan di perusahaan adalah Microsoft Excel. Selain Microsoft Excel, beberapa jenis program pengolah angka yang dapat digunakan yaitu yang pertama Lotus 123, yang kedua Start Office Calc, yang ketiga Abacus, yang keempat Numeric, yang kelima XXL. Kemudian fungsi dari program pengolah angka perusahaan yaitu pertama membuat tabel data dan pembuatan lembar kerja, yang kedua mengelola angka untuk perhitungan sebuah data dan grafik, yang ketiga mengolah data menggunakan rumus, grafik, dan data, kemudian keempat membantu pekerjaan di bidang statistik, yang kelima membantu pekerjaan di bidang akuntansi dan perpajakan. Baik, materi selanjutnya yaitu menyiapkan data awal perusahaan menggunakan MAYOB, di mana pengertian dari MAYOB yaitu merupakan salah satu aplikasi komputer akuntansi yang berbasis Windows. Oleh sebab itu, pastikan bahwa spesifikasi peralatan komputer yang dituntut untuk
sama dengan yang dipersyaratkan oleh program Windows. Kemudian file data bisnis adalah file yang digunakan oleh Mayop untuk menyimpan seluruh data yang di-entry ke komputer. Yang perlu diingat kembali adalah nama file tersebut harus unik, yaitu artinya tidak ada nama file yang sama sebelumnya, baik untuk file yang sudah eksis atau yang akan dibuat. Baik, adapun data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan file data baru. Yang pertama yaitu identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, nomor registrasi, alamat perusahaan, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email. Kemudian data yang kedua yaitu periode akuntansi yang meliputi tahun periode berjalan, bulan akhir periode, bulan konversi, dan jumlah bulan dalam periode. Kemudian data yang ketiga yaitu teknik pembuatan daftar akun. Pada tahap ini akan digunakan cara yang kedua, yaitu mengimpor daftar akun yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan sebelumnya. Kemudian nama file dan folder tempat penyimpanan file tersebut. Baik, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan file data baru. Yang pertama, data diinput sudah diidentifikasi dan dipersiapkan. Kemudian yang kedua, pembuatan file data bisnis hanya satu kali, yaitu pada saat konversi dan akan digunakan selama perusahaan tetap beroperasi. Kemudian yang ketiga, jika dalam proses pembuatan data bisnis ada yang salah dan file sudah terlanjur disimpan, maka kesalahan tidak dapat dikoreksi. Satu solusi yang tepat yaitu pembuatan file dan bisnis baru dari awal. Kemudian adapun tata cara membuat menyiapkan data awal, yaitu di sini ada data udara silam media mandiri, di mana di dalam data ini terdapat informasi mengenai perusahaan, salah satunya itu mengenai nama pemilik, badan usaha, alamat, nomor telepon, alamat email, bank, dan nomor rekening. Kemudian kebijakan-kebijakan dari komputer akuntansinya dan masalah pajak PPN. Nah, langkah-langkah dari menyiapkan file data baru. Yang pertama, kita masuk ke dalam Mayop, terus kita klik Create pada pilihan menu awal. Kemudian yang kedua, pilih Next pada Windows atau Welcome to Mayop. Kemudian yang ketiga, masukkan data identitas perusahaan seperti pada gambar di samping. Ada nama perusahaan, nama, alamat, nomor telepon, nomor fax email, kemudian email address. Kemudian kolom ABN atau Australia Business Number itu dikosongkan. Kemudian kita klik Next untuk meneruskan. Kemudian masukkan data periode akuntansi seperti pada gambar di samping. Tahun periodenya yaitu 2013. Kemudian bulan akhir periode yaitu Desember, bulan konversi yaitu Januari, jumlah periode akuntansi 12 atau 12. Kemudian perlu kita periksa kembali kebenaran data periode akuntansi. Bila ada kesalahan, kita klik back dan betulkan data yang salah. Bila data sudah benar, kita klik next. Nah, setelah itu langkah selanjutnya itu membuat daftar akun. Nah, pilih opsi nomor 2 yaitu I would like to import a list of account provided by my accountant after I done creating my company file. Kemudian setelah itu kita klik next untuk meneruskan. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk klik change untuk mengubah nama file dan folder. Setelah mengklik change, kita dapat menyimpan file data akuntansi dengan nama file RMM1 dan nama folder dokumen atau my document. Kemudian kita klik save. Seperti pada tampilan di PPT itu ada tempat penyimpanan file atau dokumen. Kemudian kita klik save. Nah, langkah selanjutnya itu nama file dan folder sudah diubah. Setelah diubah, kita klik next dan untuk meneruskan ke command center untuk menampilkan menu utama. Nah, tampilan menu utama
utama ada 4 kelompok pilihan, yaitu menu bar, command center, command button, dan command panel. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi aplikasi pengolah angka dan komputer akuntansi dengan menggunakan media pembelajaran PPT dan screencast-o-matic. Mohon maaf apabila ada salah kata.